Agamawan tidak bisa tinggal dalam ruang tak berjendela atau dalam cangkang sempit sambil hanya berkutat dengan ortodoksi keagamannya. Beragama itu sikap dan komitmen berkanjang dalam pencarian yang bebas akan iman yang mencari pemahaman. Supaya apa? Supaya hidup keagamaan itu bergigi di tengah konteks di mana dia berada, di sini dan sekarang. Laudato Si non è un'enciclica verde, è un'enciclica sociale, non dimenticare questo. Para suster SSPS Keluarga Kudus ND mengambil satu langkah konkret. Jika mereka sudah mulai peduli, mereka akan coba untuk belajar bagaimana untuk mencari solusi. Hamid Haji Musa sampai di pos polisi. Plastik banyaknya untuk dapat pengganti. Kisah tentang ibu. Ya, kisah tentang ibu. Di mana-mana, di belahan dunia manapun, orang sudah sangat mengenalnya dan menyebutnya ibu. Dia punya rahim, merahimi berjuta-juta anak manusia. Dia punya darah yang mengalir dari hulu ke hilir. Dia punya daging yang melintang dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Dia adalah ibu bertulang batu yang padanya orang memijakan menyandarkan bulu. Dia ibu, uratnya urat tali dan rambutnya adalah belantara yang terbentang luas, dalamnya berjuta harta karun terbenam. Dia adalah ibu dengan beragam nama. Di ujung timur Flores, di bumi lama Holland, orang menamai dia Ina Tanah Eka, ibu semesta. Di Niam Tanah Sika, orang menyebutnya Ina Niam Tanah Wawa, ibu tanah di bawah. Di tengah Flores, orang menyebutnya ini tanah, ibu tanah. Ya, nomen est omen. Nama-nama itu memang benar-benar tanda. Orang-orang tak sekedar menamainya, tetapi menaruh hormat padanya sebagai ibu yang sakral. Di Niro ada ritual nekah tanah.
ketika tubuh ibu dilukai. Di Nagekero ada juga ritual Gase Sorapase ketika usai musim menuai. Entah sejak kapan orang-orang menamainya dan menaruh hormat semacam itu. Saya tak tahu. Entah berapa usia ibu, saya juga tak tahu. Tetapi yang pasti tentang ibu ini tak bisa dilepaskan dari sejarah bernama kehidupan. Namun saudara-saudara, seiring waktu, seiring kemajuan dan perkembangan teknologi yang mencengangkan, usia ibu sudah boleh terbilang uzur dan tubuhnya sudah boleh dianggap rentah. Kemajuan teknologi yang kian mutakhir kian pula mengabaikan raga ibu. Dalam dunia ekologi, Thomas Berry melihat kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, sebenarnya kerusakan yang terdalam itu kena kerusakan iman, krisis iman. Ada juga yang Perdes itu hanya sekedar dokumen, jadi tidak lengkap ada, tetapi itu tidak dilaksanakan. Kadang ya ganti pemimpin ataupun mungkin Perdes ini kan berlaku seterusnya. Nanti pada saat tertentu ditinjau. Tapi ketika masa waktu katakanlah seorang pengambil keputusan, pengambil kebijakan yang diamanatkan melalui Perdes atau Perda, itu benar-benar tegas tidak untuk melaksanakannya. Ya, raga ibu diabaikan dengan eksploitasi, diabaikan dengan pengerukan. Dan semua itu dilakukan atas nama mamon, atas nama uang, atas nama kemajuan. Kalau secara global, ya kerusakan lingkungan kita bisa lihat, kerusakan hutan, ya dengan terjadi bencana. Pada saat musim kemarau, kekeringan dan terjadi kebakaran, sedangkan pada saat musim hujan, muncul banjir, tanah longsor di mana-mana. Untuk di ND sendiri, dalam pantauan kami, tidak begitu mengkhawatirkan kaitan dengan bencana. Ambil contoh pada tahun-tahun terakhir, memang untuk ND sendiri, walaupun curah hujan tinggi, tetapi tutupan lahannya cukup baik. Kemudian di musim kemarau kemarin juga kasus kebakaran hutan dan lahan juga hampir tidak ada. Terus apa yang bisa kami lakukan dan sudah yang kami lakukan, yaitu kami mencoba untuk menahan kondisi yang ada. Itu kondisi yang baik, hutan, tutupan lahan yang baik itu tetap terjaga. Kemudian upaya-upaya pencegahan, penyadaran itu juga kami lakukan melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, kemudian juga pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Ada upaya-upaya juga yang kita lakukan, yaitu membantu masyarakat menyalurkan berbagai jenis anakan, tanaman kehutanan dan berbagai tanaman komoditi untuk ditanam di lahan-lahan milik, baik itu yang ada di dalam kawasan maupun maksudnya kawasan hutan maupun yang berada di lahan milik. Kalau Perda, setahu saya selama ini hampir semua Perda lah. Ada
Kadang ada tetapi tidak dilaksanakan. Artinya misalkan ada penertiban bangunan liar di sempadan pantai, terus orang buang sampah sembarang tempat. Saya yakin ada perdanya, hanya itu tadi, penegakan peraturan itu yang boleh dikatakan untuk DND hampir tidak ada. Jadi sifatnya ya himbauan-himbauan saja, tetapi bahwa ketika ada ketentuan yang mengatur, ketika melanggar ada sanksinya, itu tidak. Target kita yaitu bukan seberapa banyak sampah yang kita bisa kumpulkan atau seberapa besar aksi yang kita buat, tetapi seberapa banyak orang yang mau berubah untuk mulai peduli dan melakukan perubahan lewat tindakan nyata untuk ibu bumi ini. Dan selama ini Trasero sudah setahun lebih ada di ND, cukup banyak yang mulai peduli. Banyak beberapa sekolah seperti Sudadikara, ada Ndao, dan beberapa sekolah lainnya sudah mulai bergabung dengan aksi kita, yaitu dengan program diet plastik, yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Strategi ini tetap kita kembangkan terus, karena dengan cara ini kita dapat bersama untuk menyelesaikan masalah sampah atau masalah lingkungan yang terjadi. Ketika kaca dan plastik kian digandrungi manusia, ibu semesta pada akhirnya hanya menjadi megaton sampah. Ya, megaton sampah. Miris memang. Tapi orang-orang sering tak peduli bagaimana susah payahnya ibu mengurai itu semua. Orang-orang tak peduli bahwa sampah yang berserakan bisa berbuah aroma tak sedap, malah berbuah genangan air dan banjir yang bisa melanda pemukiman mereka. Orang-orang tak peduli bahwa sampah bernama kaca dan plastik bisa berbuah masalah. Strategi yang perlu dibangun, yang pertama saya berpikir itu harus mulai dari rumah, masing-masing rumah, karena ini kaitan dengan perilaku. Ketika di dalam masing-masing keluarga itu tidak memberi contoh pendidikan dalam keluarga, ambil contoh sampah. Ya, kalau di rumah sendiri tidak ada tempat sampah, kemudian anak-anak tidak diajarkan bahwa ketika habis makan permen atau makan apa saja yang sifatnya sampah, khususnya sampah plastik, itu perlu diletakkan di tempat sampah. Itu dari rumah pendidikan. Saya pikir ini yang kemudian setelah dari rumah, anak-anak, katakanlah anak-anak dulu, kita mulai dari sifat anak-anak, dari kelompok anak-anak, ya di sekolah. Sekolah, katakanlah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Ini juga perlu strategi untuk merubah pola pikir, merubah mindset bahwa sampah ini juga menjadi sesuatu yang perlu ada penekanan dalam pendidikan. Dulu pola kita, kebiasaan kita itu kan, zaman saya kecil, bungkusan makanan itu belum ada yang dari plastik. Katakan kue apa dari daun-daun, dari ini. Jarang kita temukan plastik. Dan sudah menjadi kebiasaan orang kita adalah ketika selesai makan buang. Dan itu tidak menjadi masalah karena bahannya dari organik ya, dari daun-daun dan katakanlah kertas, dan kemudian dia akan lapuk. Dia akan lapuk. Tapi ketika sekarang dengan pola orang makan, kemudian kemasannya sudah menjadi kemasan plastik, minum juga ada kemasan plastik, ya
tanpa sadar, setiap saat ketika habis makan, minum, buang saja karena masih terpola, dan itu saya pikir tidak diajarkan dari lingkungan rumah, dan itu terbawa. Dan saya alami sendiri ketika dengan gampangnya orang ketika kita jalan makan sesuatu, kadang dari dalam mobil buang saja. Kemudian yaitu anak-anak sekolah pulang ada kemasan plastik, ale-ale, aqua dan lain-lain, buang saja. Nah, ini juga perlu edukasi yang terus dilakukan, dan itu bukan pada tingkat anak-anak, sampai tingkat remaja atau anak-anak SMA dan kuliah pun itu ya soal kebiasaan ya, tidak gampang untuk merubah itu. Kadang-kadang orang dewasa pun buang saja habis makan itu buang. Saya pikir strategi ini perlu dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian dari lingkungan sekolah, kemudian lingkungan kerja juga. Itu juga harus dibangun, karena seperti kami sekarang dalam lingkungan kerja ya belum semua yang, tapi saya secara pribadi dengan anak-anak setiap kali mau keluar rumah pasti bawa air dari rumah dalam botol yang ya sekarang disebut tumbler ya. Tapi itu juga pernah orang menertawakan, aduh Pak, macam anak kecil saja jalan kemana-mana mesti bawa air. Itu tapi mereka tidak memaknai bahwa ketika tiap hari saya bawa air, itu kan juga tidak butuh beli sampah plastik. Ada yang bilang, Pak, bawa air sendiri dari rumah ini apa takut kami racun? Kadang-kadang pemikiran yang itu, saya bilang tidak. Dan terakhir memang sekarang sudah mulai itu menjadi satu gerakan bahwa banyak orang sudah mulai kemana-mana itu bawa dengan botol kecil yang ya bisa isi ulang terus dan kemana-mana itu, sehingga ini juga perlu upaya-upaya edukasi. Itu kaitan misalnya dengan sampah. Kemudian juga sekarang banyak pegiat-pegiat kaitan dengan sampah. Bukan hanya di kota, tetapi di desa-desa pun kita melihat perilaku dengan membuang sampah plastik itu juga ya katakanlah memprihatinkan untuk beberapa tahun ke depan. Tentang ini, saudara-saudara, barangkali sedikit saja yang peduli, sedikit saja yang memelekkan mata hati mereka, sedikit saja yang membuka kuping mereka. Di tahun 70-80-an di Eropa dan Amerika muncul gerakan bernama ekofeminisme, sebuah gerakan yang tampak unik, gerakan para perempuan yang berani bertelanjang membelot pokok-pokok pohon, memprotes penebangan liar. Dengan semboyan mereka, back to nature. Para perempuan ini hendak mengembalikan ibu pada kodratnya, pada naturalnya. Tidak cuma itu. Di tahun 2015, pemimpin gereja Katolik Paus Fransiskus malah dengan ensiklik Laudato Si menyerukan hal menyelamatkan ibu. Nei 4 anni della pubblicazione dell'enciclica ci sono stati certamente segni di un aumento della consapevolezza circa il bisogno di prendersi cura della nostra casa comune. Laudato Si non è un'enciclica verde, è un'enciclica sociale, non dimenticare questo. Inoltre il bene comune viene messo a rischio da atteggiamenti di eccessivo individualismo, consumismo e spreco. Tutto ciò rende difficile promuovere la solidarietà economica, ambientale e sociale e la sostenibilità all'interno di un'economia più umana che consideri non solo la soddisfazione dei desideri immediati, ma anche il benessere delle future generazioni. L'impegno per superare problemi quasi fame, sicurezza alimentare, persistente disagio sociale ed economico, degrado dell'ecosistema e cultura dello scarto esige una rinnovata visione etica che sappia mettere al centro le persone nell'intento
di non lasciare nessuno ai margini della vita. Ya, sudah sekian lama sedikit orang yang menunjukkan kepedulian. Sudah sekian lama, tetapi sepertinya hal penyelamatan bumi belum tampak bergeliat. Orang-orang masih saja berputar-putar dengan wacana di ruang-ruang kuliah, di forum-forum seminar. Orang masih saja berargumen ini dan itu. Padahal Ibu sedang sekarat. Gerakan-gerakan semacam itu sepertinya membentur tembok besar. Ada tembok bernama kekuasaan yang lalu. Ada tembok bernama kapitalisme yang rakus. Dan ada tembok bernama sistem dan mekanisme kerja yang kaku. Agamawan tidak bisa tinggal dalam ruang tak berjendela atau dalam cangkang sempit. Dia tidak bisa tinggal dalam ruang yang tertutup. Dia harus keluar dari cangkang sempit, mengaplikasikan hidup keagamaan itu sendiri di tengah konteks di mana dia berada. Karena beragama itu komitmen dan sikap berkanjang dalam pencarian yang bebas akan iman yang mencari pemahaman. Supaya apa? Supaya hidup keagamaan itu bergigih di sini dan sekarang. Ya, mereka sedikit yang peduli barangkali masih membentur diri pada tembok-tembok itu. Lalu apakah kita memilih diam? Apakah agamawan, rohaniwan memilih diam? Setelah ensiklik dari Bapak Paus Fransiskus tentang Laudato Si keluar, kami para suster SSPS Keluarga Kudus ND mengambil satu langkah konkret untuk menjalankan isi dari ensiklik Laudato Si itu. Untuk komunitas Keluarga Kudus ND dan juga rumah sakit, kami menjadikan buku Laudato Si untuk bacaan rohani bagi para suster, sedangkan untuk para pegawai, setiap pagi sesudah doa bersama, kami ambil waktu 15 menit untuk membaca per artikel, lalu sedikit penjelasan kepada para pegawai. Penekanan yang kami buat untuk merealisasikan buku ensiklik Laudato Si, selain menggunakannya untuk bacaan rohani, juga kami memberi fokus pada lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang kami perhatikan adalah tanam-tanaman ada di sekitar rumah sakit dan juga di biara. Dan semuanya itu dikerjakan secara bersama-sama, baik para pegawai dan para suster. Tanah-tanah kering kami suburkan, taruh pupuk, tanam-tanaman kami siram, memangkas. Yang penting kami berusaha untuk menghijaukan. Lalu untuk burung-burung yang datang sebentar hinggap, terbang, kami siapkan satu lahan kosong, diberi makanan sedikit dan dibiarkan. Jadi itu untuk burung-burung atau binatang-binatang lain yang kebetulan datang dan hinggap di tempat itu. Lalu kami juga memelihara ayam, babi, untuk bersama-sama menghargai, mencintai lingkungan hidup. Selain untuk
ekonomi baik rumah sakit maupun komunitas kami. Yang terpenting juga kami mengelola sampah. Sampah-sampah yang ada baik dari rumah sakit maupun di komunitas, kami pisahkan. Sampah medis itu kami bakar di dalam insinerator, tetapi yang non medis itu dibakar. Sedangkan sampah-sampah yang dari daun-daun, ranting-ranting yang bisa dibuat kompos, kami siapkan satu bak untuk membuat kompos itu. Jadi semua sampah dibuang di situ dan secara rutin diperhatikan, diberi air, disiram, dibalik, dan sudah beberapa kali kami mengambil kompos tanah subur dari kompos itu untuk disebarkan di halaman atau di taman bunga. Juga kompos sampah umum yang ada di luar di samping jalan raya, itu pun kami angkat, kami ayak, sehingga kami pisahkan sampahnya dengan komposnya. Dan kami bersyukur bahwa kami boleh mendapat kompos yang banyak dan tanah-tanah subur untuk menghidupkan tanam-tanaman, pohon-pohon yang ada di sekitar biara dan rumah sakit. Walaupun tanah kintal kami itu kecil dengan tanah yang kurang subur, apalagi di dekat pantai, tetapi dengan cara demikian kami bisa menghidupi tanam-tanaman lingkungan hidup kami, sehingga lingkungan kami selalu hijau sekalipun di musim kemarau. Dan yang terpenting bahwa selain kompos, selain usaha-usaha kami lain, air itu menjadi satu hal yang sangat-sangat penting untuk kami. Dan kami tidak mengalami kesulitan air, sehingga lingkungan hidup kami entah secara kecil-kecilan tetap kami perhatikan. Di tengah problem sosial yang sangat akut, masalah ekologi yang meresahkan, yang ditandai terutama oleh jurang yang tajam antar kelas, antara wacana dan aksi, antara sistem dan program. Agamawan tak bisa tampil hanya sebagai kekuatan moral, tetapi lebih dari itu, sebagai motor perubahan sosial. Gerakan moral, seruan moral, dibuat oleh mula-mula dari tingkat komunitas hidup membiara, lalu kemudian komunitas kefikepan sampai dengan komunitas keuskupan. Tentang Laudato Si ini, hemat saya sudah sangat-sangat diterjemahkan, baik di tingkat lingkungan komunitas hidup membiara, juga di komunitas kefikepan keuskupan Agung Ende. Hal itu ditunjuk dengan sangat nyata bahwa manusia-manusia yang menghuni komunitas-komunitas yang ada memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Hal yang kedua ditunjuk juga secara sangat nyata ketika ada kegiatan-kegiatan penanaman pohon, membersihkan sampah-sampah, terutama mengumpulkan sampah-sampah plastik, dan sesudah itu dibakar, diamankan di tempat yang khusus
untuk tidak terjadi pemandangan yang tidak indah di lingkungan di sekitar manusia itu hidup. Singkatnya, hemat saya, seruan Paus itu sudah sangat diterjemahkan oleh semua kita dalam komunitas hidup membiara, komunitas kefikirpan, komunitas keuskupan. Dari hal-hal yang praktis, pilih sampah plastik, kumpulkan sampah plastik, lalu sampah-sampah plastik itu di samping dibakar, akhir-akhir ini dikembangkan untuk menjadi hiasan atau pot bunga atau bunga-bunga hiasan yang pada akhirnya menghadirkan sukacita dan kegembiraan tersendiri bagi setiap manusia yang memandang hiasan atau bunga yang dibuat dari plastik itu. Ya, kita belajar dari Amerika Latin, Gustavo Gutierrez dan kawan-kawan dalam gerakan teologi pembebasan yang memandang keterlibatan sosial sebagai praksis iman yang benar. Tanpa praksis, agama hanya bisa jadi obat virus yang meninabobokan, tetapi tak cukup mampu menjawab problem yang dihadapi masyarakat. Seorang agamawan tak bisa tinggal dalam ruang tak berjendela, atau tidak bisa tinggal dalam jangkang sempit sambil hanya berkutat dengan ortodoksi keagamaan. Saudara tahu, beragama adalah komitmen berkanjang dalam pencarian yang bebas akan iman yang mencari pemahaman, sehingga iman tak kehilangan nyawanya, tak kehilangan relevansi dan signifikansi di sini dan sekarang. Tak peduli siapa, kapanpun dan di mana, beragama tak lain adalah satu ikhtiar komunal, satu tugas komunitas, satu tugas kita sekalian, para agamawan. Komunitas beriman, komunitas agamawan hendaknya menunjukkan keterbukaan pada kehadiran Allah sebagai sebab utama, dengan bersikap bebas dan terbuka kepada orang lain, dengan bebas dan terbuka untuk saling menanyakan, dengan bebas dan terbuka untuk berubah, dengan bebas dan terbuka pada hal-hal konkret, termasuk dalam hal menyelamatkan ibu bumi. Kita semua tahu masalah lingkungan hidup yang kian mencemaskan saat ini tak cukup dihadapi misalnya hanya dengan khotbah dan dakwah, tetapi lebih dari itu, dengan suatu gerakan keluar dari cangkang sempit, dan seperti batu yang dilemparkan ke dalam kolam yang menimbulkan bunyi kelepak dan riak. Gerakan keluar yang dilakukan oleh agamawan mesti berdaya menimbulkan atensi dan keterlibatan yang semakin luas akan pentingnya menyelamatkan ibu bumi. Bukan cuma wacana di ruang-ruang diskusi,
bukan cuma wacana di ruang-ruang seminar, bukan cuma khotbah dan dakwah. Dengan atensi dan keterlibatan yang luas, yang memungkinkan terbangunnya suatu pemahaman yang semakin kaya tentang alam lingkungan sebagai suatu masalah bersama, maupun berkenan dengan keberadaan sebagai agamawan. Ya, kita semua agamawan mesti bersatu menjadi kekuatan besar melawan tindakan destruktif terhadap ibu bumi kita, dan bersama pula kita menegakkan ibu bumi dari kehancuran yang lebih besar. Tanggapan, perhatian, keterlibatan agamawan atas krisis alam lingkungan ini tak lain adalah ibadah. Bagian dari pertanggungjawaban kita sebagai ko-kreator terhadap Allah yang adalah kreator. Seorang agamawan adalah seorang yang bersedia menghidupi keagamaan, tidak hanya dalam ritual keagamaan, tetapi juga dalam kepeduliannya terhadap alam ini. Tanpa kepedulian semacam ini, agama hanya akan jadi obat bius yang menenangkan di tengah krisis lingkungan yang merasa. Ibu kita sedang sekarat dan kita dipanggil untuk